tolong sisihkan waktu. Bangun jam 4, sholat tahajud semua. Siapa yang suka tahajud? Alhamdulillah, bagus. Berdoa jadi orang hebat. Ad-du'a saiful mu'minin. Setelah tahajud, sholat subuh. Setelah sholat subuh, tolong ngaji kitab dulu. Kitab Safinah, kitab Tijan, ataupun apa. Tidak punya guru, ngambil guru ke rumah. Berapa sih? Bilang kepada orang tua, kata Pak Uu, harus ada ustaz, harus ada ajengan yang datang ke rumah untuk ngaji supaya ketauhidan kita hebat, fikih kita hebat. Mohon maaf, jangan sampai duniawi diperhatikan sama orang tua, ukhrawi diabaikan. Bahaya kalau terjadi hal semacam ini. Kita ngaji, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, itu adalah salah satu implementasi dari dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Pancasila sejati kalau kita tidak paham agamanya masing-masing. Bukan orang yang Pancasila yang hebat kalau tidak paham tentang agama. Pancasila dasar negara. Habis maghrib jangan dulu pegang handphone, apalagi pegang remote. Tetapi habis maghrib ngaji lagi. Kalau subuh tidak ada, maghrib ada. Atau lebih baik subuh ngaji, kemudian maghrib juga ngaji. Tidak cukup hanya ngaji Quran saja kalau tidak paham artinya. Tidak cukup hanya hafal Quran saja kalau tidak memahami artinya. Inti dari mempelajari Al-Quran adalah mencintai Allah, mencintai Rasul, dan juga kita harus melaksanakan apa yang diharapkan dari seperti itu. Begitu juga orang yang non muslim, ke gereja, ke vihara, jangan diabaikan itu. Karena itu penting untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, benteng dalam menghadapi era digitalisasi hari ini, era zilenial, iman dan takwa. Ciri orang yang beriman, satu, amaliyahnya hebat. Sholatnya getol, puasanya hebat, tutup aurat, dan yang lainnya. Apalagi seorang perempuan ini ada siklus men, ada darah nipas, ada istihadah, ada darah haid. Semua memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Bagaimana kita kalau tidak paham hal semacam itu? Kalau tidak ngaji, tidak akan paham hal semacam itu. Yang kedua, ciri orang yang beriman adalah hormat terhadap orang tua dan guru. Saya titip kepada adik-adik, tolong harus begitu tawadhu di hadapan orang tua dan guru, karena itu adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Jangan sombong terhadap orang tua, apalagi sampai merintah kepada orang tua, "Ma, tolong ambilin kunci mobil." Waduh, bahaya itu. "Ma, tolong ambilin sepatu." "Ma, tolong ambilin makan, ke sini ambilin air minum." Jangankan perintah seperti itu, bilang ah saja kepada orang tua tidak boleh. Bilang ah bagaimana? "Anakku yang saya cintai," kata bapak, kata ibumu, "tolong berperilaku yang baiklah." "Ah, mak, saya sudah baik." "Oh, bilang ah saja." "Wala taqul lahum uff," kata Al-Quran, dosa. Apalagi memerintahkan, apalagi melanggar dan lain. Semakin hormat terhadap orang tua dan guru, semakin tinggi derajat kita di masa yang akan datang. Semakin merendahkan terhadap orang tua dan guru, semakin naas, semakin sengsara di masa yang akan datang. Dan sekali lagi saya titip, ciri orang yang beriman, hormat terhadap guru, hormat terhadap orang tua, karena itu adalah kunci kesuksesan. Dan yang ketiga, ciri orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan adalah berakhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki budi pekerti yang mulia dalam kehidupannya. Silahkan kita mengejar dalam edukasi, ranking ke-1 tiap kenaikan kelas, juara olimpiade matematika, fisika dan yang lainnya. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, akhlak yang hebat, kita tidak akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Karena kesuksesan seseorang berawal dari kepercayaan orang lain. Sekali lagi, kesuksesan seseorang berawal daripada kepercayaan orang lain. Orang lain akan memberikan kepercayaan, kemudian amanah kalau kata
para santri, maka berawal daripada moral dan akhlak. Semakin dipercaya oleh orang lain, semakin sukses hidupnya. Semakin tidak percaya, semakin tidak akan sukses hidupnya. Semakin tidak sukses, semakin sulit mencari rezeki. Semakin sukses hidupnya, semakin mudah untuk mencari rezeki. Jadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan orang lain adalah akhlakul karimah. Maka kenapa Rasul diutus ke muka bumi ini? Untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, moral dan budi pekerti kepada umat manusia. Bukan tidak boleh hebat dalam bidang edukasi, dalam bidang pendidikan, harus. MJ bilang beberapa tahun ke belakang, hidup dengan iman akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah. Harus kita menjadi orang pintar, tapi tidak cukup kepintaran titik, tapi koma ditambah dengan moral dan akhlak. Oleh karena itu, moral dan akhlak harus menjadi kepribadian kita untuk menjadi orang sukses. Jadi ciri orang yang beriman ada berapa? 3. 1, amaliyahnya hebat. Yang kedua, hormat terhadap orang tua dan guru. Dan yang ketiga, memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Yang terakhir, kunci sukses adalah harus bisa membangun komunikasi, harus bisa bersilaturahmi dengan sesama. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Hidup jangan sombong, karena sombong tidak disukai oleh siapapun. Setan dikeluarkan dari surganya Allah karena sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Punya anggapan dia lebih hebat karena dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka Allah mengeluarkan setan dari surga. Kenapa? Karena sombong. Oleh karena itu hidup harus sederhana, berkomunikasi, jangan sombong. Insya Allah hidup kita akan sukses. Pinter tapi tidak punya teman, nggak bakalan sukses. Hebat, punya kemampuan tapi tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak akan sukses. Sekarang tidak ada one man show sukses. Orang show sendirian tidak akan sukses. Tapi yang sukses adalah karena kerjasama, karena network, karena jaringan. Kenapa bisa kerjasama? Karena banyak teman. Kenapa punya network? Karena banyak teman. Oleh karena itu kunci sukses yang terakhir adalah berkomunikasi, bersilaturahmi. Terutama kalau ingin menjadi orang hebat, jadi pemimpin harus bisa pidato. Nih kayak Pak U nih. Wah, pidato. Latih lidahmu berbicara di hadapan orang. Kenapa Soekarno hebat? Pidatonya hebat Soekarno itu. Saudara-saudara, gitu kan. Saya adalah penyambung lidah masyarakat, lidah rakyat Indonesia, kan itu Soekarno bilang. Jadilah orang hebat. Maka kita pun mau laki mau perempuan, ingin jadi pemimpin, ingin jadi orang hebat, latihlah lidahmu berbicara di hadapan orang, sehingga orang akan terpukau dengan pembicaraan kita, sehingga orang akan mampu mendengar pola pikir kita, sehingga orang akan paham terhadap ide-ide kita. Pinter ngan cileureun ku uleun teu gaul nggak bakal jadi orang hebat. Pinter cuma nggak bisa pidato, pinter cuma depan orang gemper, nepel dan yang lainnya, bahaya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir, nempangkeun, ngenalkeun, kenal peribahasa tak kenal maka kata sayang. Nama saya Ruzhanul Ulum. Siapa? Susah ya? Dari bahasa Arab. Kayak kiai, tapi saya bukan kiai, saya politisi. Keluar universitas, saya langsung jadi anggota DPRD. Ya, tahun 97 saya nyalon anggota dewan, alhamdulillah, dan yang lainnya. Jadi bupati di Tasikmalaya 2 periode, hari ini jadi wagub. Cuma saya hidup di pesantren. Bapak saya kiai, kakek saya kiai, adik-adik saya semua kiai, cuma saya yang menjadi politisi. Keluar dari kebiasaan orang tua dan keluarga saya. Hidup saya di pesantren, namanya pesantrennya Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya. Santrinya ada 7.500. Cuma tidak sekolah, santrinya salafiyah. Didirikan oleh kakek saya, sekarang oleh bapak saya, mamang dan bibi saya dikelola.
Tapi panggilan saya bukan Ruzanul Ulum, panggilannya UU. Siapa? UU mah dibulak-balik juga irit namanya. Baca depan UU, baca belakang UU lagi, UU lagi. UU undang-undang ada. UU untuk umum. Mudah-mudahan U-nya yang satu ulama, yang satu umaro. Amin. Kemudian juga ya, jadi kalau ada yang bertanya siapa Wagub Jabar, siapa wakilnya Kang Emil, siapa yang sedang sambutan, UU lagi, UU lagi. Mohon doa restu dari adik-adik semua. Mudah-mudahan kepemimpinan saya di Jawa Barat membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, dan membawa kemajuan Jawa Barat, Jabar juara lahir batin. Amin. Pak Gubernur ingin jadi Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan berhasil. Amin. Nyobian kita coba presiden orang Jawa Barat. Ya, belum pernah kan 7 presiden berlalu semua bukan orang Jawa Barat. Padahal hak pilih Jawa Barat paling besar. 21% hak pilih di Jawa Barat tingkat nasional. Tapi belum ada, mumpung Pak Emil mau, kita doakan mudah-mudahan berhasil. Adik-adik juga nanti kalau di masa yang akan datang jangan jadi pegawai semua, jangan menjadi kerja di kantor semua. Sebagian ada yang jadi pengusaha. Siapa yang jadi pengusaha? Ada yang pengusaha? Bagus. Siapa yang menjadi politisi? Anggota DPRD, wakil gubernur, gubernur, presiden. Bagus. Ya, harus punya cita-cita. Cita-cita untuk membangkitkan semangat hidup. Kalau kita tidak punya cita-cita, tidak akan semangat hidupnya. Saya mah hidupnya bagai air mengalir saja. Ya begitu, tidak akan gairah. Kelihatan raut mukanya, matanya kalau orang-orang yang tidak punya cita-cita. Seperti itu adanya. Tapi kalau orang punya cita-cita, gigih, semangat, cerah kelihatannya, kan begitu. Kayak Pau sekarang, cerah kan? Kenapa Pau cita-cita ingin jadi gubernur, kan begitu. Dukung ya. Doa. Saya mendoakan mudah-mudahan adik-adik semua menjadi orang yang sukses ya. Hidup yang paling hebat adalah hidup untuk manfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi sebagai seorang muslim tidak cukup hanya bermanfaat hidup ini untuk bangsa dan negara saja, tapi juga harus bermanfaat untuk agama. Kembali lagi ke konsep awal. Dan sekali lagi, kita hidup di dunia tidak cukup hanya untuk manfaat untuk bangsa dan negara, tapi juga harus bermanfaat untuk apa? Agama. Kita tidak cukup manfaat untuk bangsa dan negara, tapi juga harus bermanfaat untuk agama. Kewajiban seorang muslim terhadap agamanya mempelajari, memahami, mengamalkan, mempertahankan dan menyiarkan agama Islam. Termasuk saya sekarang sedang menjadi wakil gubernur, punya tanggung jawab untuk izzul Islam wal muslimin. Maka saya sampaikan di hadapan adik-adik sebagai tanggung jawab kami tingkat provinsi Jawa Barat karena SLTA, maka saya sedikit sentilkan tentang keagamaan ukhrawi. Karena kalau berbicara tentang masalah disiplin pendidikan, Pak KCD sering. Karena kalau misalnya disiplin tentang UN, disiplin tentang itu, ibu kepala sekolah juga sering. Maka saya pada kesempatan ini tanggung jawab sebagai seorang muslim, karena saya bertanggung jawab terhadap agama, maka ukhrawi yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi obat dan jamu untuk menjadi kepribadian yang baik dengan ilmu yang disampaikan sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.